Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, dan tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Aini Latifah SPD akan mempraktikkan layanan sesuai dengan RPTM yang disusun oleh Haji Pratama MPD terkait layanan bimbingan dan konseling di SMPIT At-Taqwa Garuda. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan praktek pelaksanaan pembelajaran mendalam deep learning dalam layanan bimbingan konseling dengan tema mengenal potensi diri. Pembelajaran ini dirancang menggunakan sintaks khas DSIT, yaitu telaah, kemudian eksplorasi, rumuskan, presentasikan, kemudian aplikasikan, kemudian refleksi duniawi dan refleksi ukhrawi sebagai upaya layanan bimbingan dan konseling yang berkesadaran atau mindful, kemudian bermakna, meaningful, dan menyenangkan, joyful, serta terintegrasi dengan nilai-nilai Islami. Semoga tayangan ini dapat memberikan inspirasi dan berbagi praktik baik, terutama dalam layanan bimbingan dan konseling khususnya di sekolah Islam terpadu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Zidni ilma warzuqni rahmah. Alhamdulillah, kalian juga sudah berdoa. Ibu bertanya tadi yang majelis pagi siapa yang sholat duha? Sudah melaksanakan sholat duha semua? Baik. Kemudian tilawah? Ada yang tadi pagi membaca Quran, membaca Al-Ma'surat? Ada yang membaca Al-Ma'surat? Nah, kalau yang belum berarti mulai besok atau mulai hari ini dibiasakan ya. Membaca Al-Ma'surat itu banyak manfaatnya bagi kita semuanya. Nah, membaca Al-Ma'surat itu dilakukan pada pagi hari dan petang. Insya Allah melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Oke, anak-anak semuanya, ada yang hafal Quran surah At-Tin? Quran surah At-Tin? Yang hafal tunjuk tangan. Oke, Olin, silahkan dibaca Olin. Falahum ajrun fama kan hari ini, layanan yang akan disampaikan hari ini ya, khususnya di Quran surah At-Tin ayat keempat. Tadi bunyinya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu terkait dengan apa? Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, berarti sebaik-baiknya itu apa?
manusia itu baik memiliki yang namanya potensi, memiliki yang namanya bakat, memiliki yang namanya minat, dan setiap orang itu memiliki hal tersebut, ya. Kemudian coba dilihat tujuannya apa sih Buah ini menyampaikan mengenal potensi diri. Satu, yang pertama, kalian mengetahui potensi yang ada di diri kalian. Beda nggak antara potensi yang dimiliki oleh Azlin sama Aisyah? Sama atau berbeda? Nah, kemudian potensi yang dimiliki Rafli sama Ozil sama atau beda? Nah, kalaupun ada kesamaan tidak persis dengan 100%. Jadi pasti ada perbedaan potensi yang dimiliki antara individu yang pertama dengan individu yang lain, ya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, ya. Anugerahnya unik dari Allah, ya. Selain itu, tujuannya kita belajar untuk apa? Kita juga belajar bersyukur sama Allah bahwa kita diberikan potensi yang banyak, bukan hanya satu potensi, tapi banyak kalau kalian bisa memunculkan potensi itu, ya. Kemudian tujuan selanjutnya apa? Yaitu kalian bekerja sama dengan teman untuk saling membantu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, ya. Jadi ada beberapa potensi yang dilakukan secara kerjasama, ya. Contoh kemarin-kemarin kalian sudah ikut yang namanya lomba O2SN. Kan ada beberapa murid yang potensi di beberapa cabang olahraga, contohnya voli. Bisa nggak dilakukan sendiri? Nggak bisa. Jadi harus dilakukan secara bersama-sama. Dan itu salah satu cara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh diri kalian dan teman kalian. Seperti itu. Kemudian, potensi itu juga tidak melihat latar belakang, ya. Ya, nggak melihat latar belakang. Ini orang kaya, ini orang tidak punya, ini orang dari warna kulitnya gelap, dan yang satu lagi terang. Tidak. Semuanya Allah menciptakan kalian semua dengan bentuk sebaik-baiknya, dalam keadaan sebaik-baiknya, dan memiliki potensi yang beragam. Ya, contohnya sahabat Rasulullah. Ya, ada yang tahu kisah Bilal bin Rabah? Siapa Bilal bin Rabah? Apa? Pinter, ya Rafli. Muadzin pertama. Muadzin itu apa artinya? Orang yang mengumandangkan. Nah, Ibu mau tanya, yang laki-laki sudah hafal belum azan? Udah ya, alhamdulillah. Kalau yang perempuan boleh juga menghafalkannya untuk sebagai pengetahuan dan istilahnya rambu-rambu untuk panggilan sholat, seperti itu. Kita lihat kisahnya Bilal bin Rabah. Ibu harapkan kalian lihat dengan seksama, kemudian nanti akan Ibu tanya beberapa hal terkait video yang akan Ibu tampilkan. Udah dilihat videonya? Oke, sekarang coba pegang teman kalian sebelah. Coba pegang dulu temennya yang sebelah, bahunya, ya. Coba dipijit-pijit dulu temennya. Enak nggak dipijitin sama temennya? Oh, enak. Ada yang enak, ada yang enggak, ada yang geli ternyata, ya. Bilal bin Rabah itu memiliki potensi, ya. Walaupun dengan latar belakangnya yang sangat-sangat rendah, ya, pada saat itu menjadi seorang budak, ya. Kemudian dari segi fisik juga gimana? Oleh karena itu, atas keteguhannya, keimanannya, kenapa Bilal dijadikan muadzin oleh Rasulullah? Kenapa? Karena apa? Karena apanya? Oke, ia punya potensi karena keteguhannya, apalagi? Ya, karena apa? Karena keimanannya. Imannya kepada siapa? Kepada Allah. Padahal sudah diuji. Diuji apa tadi? Ya, dicambuk. Apalagi? Ya, dadanya dikasih batu. Batunya besar, ya, ditaruh di dada, ya. Tapi yang terucap apa? Disuruh mengucapkan bahwa ia harus menyembah
Lata, Uzza, atau berhala tadi. Tapi yang diucapkan apa? Aha. Aha itu artinya apa? Ya, satu. Siapa yang satu? Ya Allah, berarti Allah Maha Esa. Berarti dengan hal tersebut berarti keimanan Bilal sudah tertancap di dada. Seperti itu. Agil, potensi kamu apa, Gil? Hah? Apa? Potensi. Berarti yang Agil bisa. Kira-kira apa? Oke. Potensinya ada di main basket. Kemudian, Syafika. Apa potensi yang ada pada diri Syafika? Main badminton. Kemudian kalau potensi yang kalian punya tidak dikembangkan, apa yang terjadi? Nah, potensinya mandek, nggak akan punya potensi. Kemudian apa lagi? Kalau potensinya tidak dikembangkan, kalau kalian nggak tahu potensi saya gimana, di mana, nah apa yang terjadi? Nah, bakatnya nggak ada, bakatnya jadinya terpendam. Orang lain nggak tahu bakat kalian ada di mana. Nah, jadi dari kisah Bilal tadi bisa disimpulkan ya bahwa semua orang itu punya potensi ya. Dan potensi itu harus diarahkan ke dalam hal-hal kebaikan. Boleh nggak potensinya tapi diarahkan ke hal-hal yang negatif? Tidak boleh ya. Selain itu dosa, kemudian itu juga merugikan diri kalian sendiri. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita Bu Aini juga menghadirkan guru tamu. Guru tamunya itu profesinya seorang dokter, ya. Kita sambut namanya Pak Yusak. Silahkan Pak Yusak. Waalaikumsalam Ibu. Ya, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kami. Nah, Pak Yusak, boleh Pak Yusak sharing sedikit kepada anak-anak, apalagi anak-anak remaja ya Pak ya, kan harus mengenal potensi yang ada dalam dirinya. Nah, Bapak selaku dokter mungkin bisa sharing terkait bagaimana sih cara Bapak menggali potensi yang ada dalam diri Bapak, kemudian meraih cita-cita sampai saat ini Bapak bisa bekerja sebagai dokter, salah satu profesi yang mulia. Seperti itu. Nah, anak-anak coba diperhatikan dulu ya. Ya, silahkan Pak Yusak. Terima kasih Bu Aidi. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik semua, semuanya sudah sarapan? Sudah. Ya, adik-adik semua menggali potensi diri ya. Baik, adik-adik semua di sini ada yang cita-citanya sama seperti Bapak? Dokter ada? Ada, Masya Allah banyak ya. Nah, adik-adik sekalian, semuanya yang ada di sini, apapun cita-cita kalian, khususnya dokter tadi, apapun itu, yang paling menjadi modal pertama adalah, pertama tentukan target dulu ya. Kamu pengen jadi apa? Satu. Kalau sudah ketemu targetnya, adik-adik jangan lupa niatin karena Allah. Ya, niatin karena Allah. Karena kalau kita sudah berniat, kemudian kita nggak punya target, kita jadi ngambang. Ya, setelah kita yakin kita akan bisa mencapainya, kita serahkan kepada Allah alias bertawakal. Yang akan menghendaki adalah siapa? Allah. Maka sandarkan kepada Allah supaya cita-cita kita tercapai. Seperti itu adik-adik sekalian ya. Jadi yang pertama harus apa dulu? Yang pertama harus apa? Tentukan target. Kamu pengen jadi apa nih? Jangan sampai hari ini kita nggak tahu pengen jadi apa. Ya, oke, semangat semuanya. Semangat. Itu Bu Eni. Oh, baik. Iya. Nah, tepuk tangan dong untuk Pak Yusak. Nah, jadi itu ya. Tadi anak-anak ya sudah dikomunikasikan, sudah diinformasikan sama Pak Yusak bahwa kita harus menentukan target dan melibatkan Allah dalam segala hal. Seperti itu. Jadi semuanya punya potensi, jadi jangan ragu untuk mengembangkan potensi yang kalian miliki. Bisa? Oke, boleh mungkin ada 1-2 yang bertanya kepada Pak Yusak. Oh, di sebelah sini. Oke. Apa Mas? Namanya siapa? Namanya siapa?
Nah, namanya Arif. Arif. Arif mau tanya nih sama silakan, Pak Arif. Yusak. Prinsip Bapak sebagai dokter. Nah, prinsip Bapak sebagai dokter itu seperti apa? Motivasinya? Iya. Iya. Dia motivasi. Nah, motivasi Bapak pengen jadi dokter, yang paling utama itu adalah bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Bisa menolong orang lain. Bisa membantu orang sedang kesusahan. Itu pekerjaan yang sangat mulia. Ya, silahkan. Siapa namanya ini? Namanya siapa? Dani. Di dokter ada hambatannya. Oke, hambatannya ya. Tantangan. Dalam setiap perjalanan kehidupan pasti banyak hambatan ya, tantangan apapun itu, pekerjaannya, apapun itu, terkhusus dokter, pasti hambatannya banyak. Yang pertama, ketika belajar, itu membutuhkan ketelitian dan kesungguhan luar biasa. Kalau kita malas-malasan, nggak bisa sampai ke sana. Jadi perlu kita sungguh-sungguh. Hambatannya itu adalah waktu kita sangat dibutuhkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh, nggak boleh malas-malasan. Jadi malas-malasan itu hambatan. Jangan saya malas-malasan. Kemudian yang kedua, hambatan yang lainnya adalah kita butuh menyiapkan tenaga kita. Fisik kita harus bagus, sehat. Kenapa seperti itu? Kalau kita gampang sakit, nanti belajarnya jadi waktunya kita berkurang. Makanya ilmu kita. Yakin pada dirimu, kamu bisa, kamu lakuin. Kalau nggak percaya diri, itu jadi hambatan kalian. Maka jadikan percaya diri, fokus, dan insya Allah sampai ke tujuan. Ya. Terima kasih. Bilang hai, dadah sama Pak Yusak. Ya, terima Dadah kasih semuanya. ilmunya. Sih kira-kira Pak Yusak tadi bisa meraih cita-citanya. Yang pertama apa tadi? Tentukan target. Kemudian apa lagi? Apa? Nah, kalian harus tulis kalian hebat. Aku hebat karena apa sih? Itu kalian nanti tulis di lembaran yang Bu Aini berikan. Ya, kemudian kalian baca. Ini adalah relate dengan kehidupan kalian, ya. Jadi untuk mengetahui seberapa tahu sih diri kalian terhadap apa yang kalian miliki, mengatakan bahwa saya memiliki kelebihan apa, kalian boleh berdiskusi dengan temannya. Oke, sekarang yang pertama siapa contohnya? Dani apa Zindan contohnya? Yang pertama siapa yang pertama tunjuk tangan? Yang menyampaikan pertama? Itu Neila, Aisyah, siapa lagi? Azlin, Arif. Oke. Nah, sekarang yang pertama menyampaikan apa yang kalian tulis di teman kalian, depan teman kalian. Pernah jago beradaptasi. Saya pandai dalam hal komputer atau teknologi komputer seperti itu. Jadi kalian yang kalian tulis, kalian sampaikan ke teman kalian. 1, 2, 3, silahkan dimulai. Jadi, potensi diri itu adalah kemampuan, bakat, kekuatan yang ada dalam diri seseorang, namun belum sepenuhnya bisa dikembangkan. Ya, jadi udah ada nih bibit-bibitnya, tapi kalau nggak dikembangkan, itu nggak akan muncul. Ya, itu namanya potensi. Ya, jadi potensi meliputi berbagai aspek kehidupan, beda-beda. Ya, ada potensi dalam hal fisik. Fisik itu apa? Fisik, ya, kekuatan, ya. Intelektual harus tahu bahwa bakat dan minat itu adalah hadiah dari Allah. Berarti jadi kalian tahu potensi itu apa tadi? Potensi itu apa tadi? Kemampuan, bakat yang dimiliki oleh diri sendiri. Harus diapain? Harus dikembangkan. Kalau nggak dikembangkan, oke, ya. Jadi kesimpulan yang kalian dapat, coba kalian tuliskan ke dalam LK yang kedua, seperti itu. Ya, boleh dilakukan secara berkelompok, ya.
Ya, berkelompok berarti berdua, ya, bertiga. Ya, bertiga. Kelompok. Yang sudah menuliskan tadi terkait tentang apapun yang kalian punya atau potensi yang kalian punya, coba sekarang kalian ceritakan lagi ke teman kalian, ke pasangan kalian yang tadi ya. Coba diceritakan apa yang kalian tulis itu ya, secara bergantian. 1, 2, 3, silahkan. Ya, diceritakan sesuai apa yang kalian tulis tadi. Ya, boleh Arif langsung diceritakan sama Agil. Cinta sharing apa aja sama Aisyah? Yang kencang suaranya. Tadi pertanyaannya masih sama dengan Cinta ya. Tadi sharingnya sama siapa? Sama Aufar. Berarti sharingnya terkait apa aja? Yang ada di dalam diri kita. Oh, di dalam diri Ozil. Apa potensinya? Oke. Oke. Kemudian apa lagi yang di-sharingin sama temennya? Apa aja yang di-sharingin selain itu? Mempunyai potensinya itu kayak bela diri, bola, dan lain-lain. Oke. Selain menari, ada lagi? Oh, kayaknya belum ada, bukan nggak ada ya, baru nari ya. Kemudian, cara mencapainya kayak gimana? Tadi sharing nggak sama temennya? Mencapai biar istilahnya potensinya itu terus berkembang. Sering-sering latihan. Kemudian, ada nggak temennya sharing juga nggak sama Cika? Apa aja yang di-sharingin temennya sama Cika? Kalau hambatan tersebut kalian turuti terus, potensi kalian nggak akan berkembang. Ya, jadi cobalah untuk mengalahkan hambatan yang datang dari dalam diri sendiri. Kemudian jadilah versi terbaik dirimu. Ya, karena apa? Itu abang banget sama ini. Boleh nggak Bu? Ketika ada lomba ini, saya diarahkan untuk ikut. Konsentrasi. Masih kurang semangat. Konsentrasi. Oke. 1, 2, 3. Aku bisa menjadi seorang entrepreneur. Aku bisa mengalahkan orang tua. Aku bisa menjadi motor. Aku bisa menari. Aku bisa menjadi silahkan berdiri jika kalian suka seni. Silahkan berdiri jika kalian suka Al-Quran. Masya Allah. Oke, silahkan berdiri jika kalian suka melukis. Masya Allah. Kalian tadi sudah katanya mau mengenali diri kalian mulai hari ini. Sekarang tulis di kertas lembar rencana pengembangan potensi, ya. Minimal 5. Kalian sukanya apa aja, potensi yang kalian ingin kembangkan apa aja, ini contohnya. Kemudian langkah yang akan kalian lakukan minggu ini, ngapain aja. Ya, contoh, ada yang suka menggambar, potensinya menggambar nih yang mau dikembangkan. Berarti langkahnya apa? Berlatih menggambar selama 30 menit setiap hari. Kemudian, kalau ada yang suka potensinya
pengen jadi apa namanya? Pengen jadi penghafal Quran, tahfiz Quran, murojaah dan menambah 2 halaman setiap hari setelah maghrib. Seperti itu ya. Dimulai dari sekarang ya, 5 menit. Ya, busur, nama lainnya penggaris ya. Nah, kemudian ini apa yang tengah? Kalau yang ini berbeda nggak? Mana yang lebih penting? Penggaris, kemudian pensil atau penghapus? Yakin. Kalau dikaitkan dengan potensi, mana yang lebih penting kalau buat belajar? Mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Apa? Semuanya. Karena apa? Kenapa? Kalian nggak bisa pilih salah satu. Ya, semuanya penting. Betul, semuanya penting. Kenapa? Karena apa? Karena saling berhubungan. Kemudian apa lagi? Karena apa? Ini gimana? Satu penggaris, satu pensil, satu penghapus. Ayo, apa? Apanya yang berbeda? Kenapa penting semuanya? Karena memiliki apa? Oke, karena memiliki fungsi yang berbeda, tapi satu tujuan untuk wahai temanku, kamu memiliki potensi yang terbaik menurut versi dirimu. Aku sebagai sahabatmu akan mendukung penuh. Oleh karena itu tadi ya, kalau bukan diri kalian sendiri yang ubah, semuanya tidak akan bisa ya. Jadi kalian harus berusaha terkait hal yang terbaik ya, untuk mengukir kehidupan yang terbaik dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini. Jadi potensi itu harus dikembangkan agar potensi kalian itu bermanfaat. Bermanfaatnya untuk siapa aja? Untuk diri, dan kemudian kooperatif dalam kegiatan hari ini, dalam layanan hari ini. Kemudian kita tepuk tangan dulu ya. Alhamdulillah. Ya, doa kifaratul majelis. Amanah Allah yang harus, potensi itu amanah Allah yang harus kita jaga semuanya. Ya, harus dikembangkan, kemudian menjadi jalan juga untuk beribadah kepada Allah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tinggal inian asesmennya Pak ya. Nilai temennya ya, apakah sudah sesuai atau belum. Melalui layanan ini, diharapkan peserta didik mampu mengenal potensi yang Allah anugerahkan, kemudian mensyukurinya sebagai amanah, serta memiliki komitmen untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki agar bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, kemudian masyarakat, bangsa, dan menjadi bekal amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada JSIT Indonesia yang telah memfasilitasi kegiatan TFT Introvex terpadu, serta kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya pembelajaran ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan aku tuh aku jadi lebih tahu potensi aku gimana, dan aku juga tahu potensi teman-teman aku juga. Belajarnya asik karena ada speakingnya, ada game-nya, ada sesi tanya jawabnya.
Terus Bu Aini tuh ngejelasinnya juga kayak gampang banget dipahamin karena ramah. Terus yang paling ini nggak ngebosenin, jadi kayak situasi belajarnya nggak terlalu serius tapi juga nggak terlalu bercanda, jadi enak banget buat belajar gitu.